Ya, selamat pagi teman-teman semua. Bersama Mister Selamat kali ini salam bahagia, salam super. Kali ini kita ingin membahas kasus dewasa ini meningkat, yaitu kasus bunuh diri. Nah, teman-teman semuanya, dewasa ini kasus bunuh diri meningkat akhir-akhir ini. Saya telah mengumpulkan beberapa artikel dari koran yang pelakunya melakukan tindakan nekat, yaitu bunuh diri. Depresi manula tewas gantung diri. 2. Depresi bunuh diri di musola. Ada banyak sekali kasus-kasus bunuh diri, teman-teman. Patah hati pilih bunuh diri, gantung diri di pohon, siswaman tewas gantung diri. Teman-teman semua, kita akan membahas apa itu bunuh diri. Sebenarnya orang yang bunuh diri itu ingin, di dalam pikirnya ingin segera melepaskan beban hidupnya, ingin segera melepaskan sakit dalam dirinya, entah sakit mental maupun sakit fisik. Ada beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai keinginan bunuh diri. 1. Biasanya orang itu selalu berpikir tentang kematian. Dia biasa nulis di medsosnya tentang kematian, statusnya tentang kematian, bahkan bicara kepada orang terdekatnya tentang kematian. 2. Orang itu menderita depresi klinis, kesedihan mendalam, kehilangan minat, sulit tidur, sulit makan, semakin lama semakin memburuk. Ketiga, memiliki harapan untuk mati dengan cepat. Dia akan sering browsing bagaimana cara mati dengan cepat segala macamnya. Kehilangan minat terhadap apa yang dulu dia sukai, hobi, dia menarik diri dari lingkungannya, menyepi, seringkali mengeluh bahwa hidupnya hancur, hidupnya tidak berguna. Dia sering merasa dipojokkan oleh keadaan, sering juga mengatakan dalam hatinya dan juga diucapkan, saya lebih baik mati, saya lebih baik bunuh diri. Nah, teman-teman, rata-rata orang yang kasus bunuh diri meningkat itu mempunyai sifat melankolis. Orang dengan sifat melankolis mempunyai kecenderungan tinggi untuk melakukan bunuh diri. Karena melankolis itu jika menghadapi masalah, jika punya masalah, dia akan reaksinya akan berlebihan, berbeda dengan pragmatis yang santai, yang tenang, berbeda dengan juga yang koleris, yang keras, yang siap menghadapi perubahan. Nah, banyak sekali kasus-kasus bunuh diri dan mempunyai orang-orang yang ingin mempunyai keinginan bunuh diri, mempunyai tiba-tiba sifatnya berubah secara tiba-tiba, dari senang kemudian tiba-tiba jadi murung, jadi kecewa, jadi semuanya mengeluh segala macam. Dan lebih celaka lagi jika dia sudah mempunyai tindakan fisik, tindakan nyata menyakiti dirinya, entah mengiris nadi segala macam. Dia sudah pernah melakukan percobaan untuk bunuh diri. Nah, jika ada teman-teman, kerabat, keluarga yang mengalami seperti itu, teman-teman harus segera menolong, memberikan perhatian ekstra. Karena sebenarnya orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri itu sebenarnya minta ditolong, minta untuk dilepaskan, minta untuk didengarkan. Nah, kita harus aware, kita harus waspada terhadap perubahan sifat orang-orang yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Paling sering terjadi itu adalah dia suka ngomong, saya lebih baik mati, saya lebih baik tidak ada, hidup saya berantakan, hidup saya kecewa, saya hanya beban hidup. Itu ciri-ciri yang utamanya seperti itu. Teman-teman harus mencegah dengan melakukan pendekatan dari hati ke hati, pendekatan personal. Teman-teman semua, bagi yang punya keinginan, kecenderungan untuk bunuh diri, jangan dilakukan. Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya problem, tapi masalah yang sebenarnya adalah sifat kita, perilaku kita dalam menghadapi masalah itu. Setiap orang pasti punya masalah, kadarnya juga berbeda-beda. Tapi masalah yang sebenarnya timbul adalah reaksi kita, sifat kita dalam menghadapi masalah itu. Ada yang santai, ada yang tenang menghadapi masalah, tapi ada juga yang berlebihan, ada yang merasa dipojokkan, lebih baik tidak ada. Nah, yang seperti itu yang harus kita tolong. Nah, teman-teman semua, saya siap menolong teman-teman. Jika punya keinginan atau kecenderungan untuk bunuh diri, jangan lakukan. Saya siap membantu. Silakan bisa WA, bisa call saya di nomor saya di 081 337 592908. Teman-teman semua, hargailah hidup Anda, hargailah masa depan Anda, hargailah orang yang melahirkan Anda, keluarga Anda. Sebenarnya Tuhan tidak akan memberikan masalah tanpa ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dengarkan itu,
cermati setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih, selamat siang, salam semangat, salam super. Ingat, selalu berpikir positif.